Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 2 Juni 2023, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius 22 ayat yang ke-16 yang berkata demikian. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul pribadi yang extraordinary. Pribadi yang luar biasa. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca merupakan bagian di mana orang-orang Farisi itu mengutus murid-murid mereka untuk datang kepada Yesus mau menanyakan sesuatu tentang bagaimana membayar pajak. Dan di ayat yang ke-16, sebelum mereka bertanya kepada Yesus, mereka menyampaikan pernyataan mereka tentang kepribadian Yesus. Ingat, mereka ini adalah musuh Yesus. Mereka datang untuk mau menjebak Yesus. Itu kalau saudara baca di ayat yang ke-15. Jadi tujuan mereka itu datang untuk mau menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan nanti. Tapi di ayat yang ke-16, mereka terlebih dahulu menyapa Yesus dan mengakui kepribadian Yesus yang extraordinary. Yang pertama, apa yang mereka akui? Mereka berkata, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur." Poin pertama, musuh Yesus mengakui bahwa Yesus memiliki kepribadian yang jujur. Sifat yang jujur. Kata jujur di sini adalah kalau dalam terjemahan asli itu kepribadian yang jujur. Dalam dan luar sama. Yesus punya integritas. Mau ditaruh di kelompok orang berbohong, tetap dia jujur. Di kelompok orang jahat, tetap dia jujur. Di kelompok orang benar, tetap dia jujur. Mau ditaruh di kelompok manapun, di situasi apapun, kepribadiannya tetap jujur. Yang kedua, orang-orang ini yang adalah musuh Yesus, yang mau menjebak Yesus, mereka berkata bahwa dengan jujur mengajar jalan Allah. Mereka bilang Yesus dengan jujur mengajar jalan Allah, jalan Tuhan yang Bapa percayakan kepadanya. Kata jujur di sini adalah jujur menyampaikan pengajaran-pengajaran yang Bapa taruh di dalam Yesus. Jadi pengajarannya benar. Semua yang dikatakan kepada orang-orang yang Yesus temui di dalam setiap pelayanannya itu benar, tepat, sungguh-sungguh. Tidak ada kebohongan, tidak ada penipuan, tidak ada penyelewengan. Yang pertama, dia punya kepribadian yang jujur. Tapi yang kedua, dia mengatakan hal-hal yang benar, yang jujur disampaikan di dalam pekerjaan dan pelayanan yang Bapa percayakan kepadanya. Yang akui siapa? Musuhnya. Yang ketiga mereka berkata bahwa Yesus memiliki pribadi yang tidak mencari muka. Yesus gak takut kepada siapapun. Dan dia tidak mencari muka. Maksudnya apa? Di dalam perjalanan pelayanan kehidupan Yesus selama 3,5 tahun yang Bapa percayakan di muka bumi, Yesus tidak peduli dengan golongan orang manapun yang dia temui. Ketika golongan itu salah, dia akan berkata salah. Ketika golongan itu benar, dia akan berkata benar. Yesus tidak mau cari muka. Oh, ini golongan orang kaya, ini golongan orang-orang yang punya kuasa untuk bisa melakukan banyak hal, lalu dia mencari muka. No. Yesus tidak mencari muka. Maksudnya apa? Dia mempraktekkan keadilan dan kejujuran. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya di poin ini. Ada banyak orang mau mendapatkan sesuatu, dia harus cari muka dulu. Tapi berbeda dengan kepribadian Yesus.
Mau orang setuju atau tidak, mau orang senang atau tidak, mau orang terima atau tidak, dia tidak akan mencari muka, tapi dia menegakkan perbuatan-perbuatan yang jujur dan adil. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 bagian ini mereka ucapkan kepada Yesus yang adalah musuh mereka. Bahkan hari itu mereka mau menjebak dia, tapi mereka mengakui dia adalah pribadi yang jujur. Mereka mengakui bahwa perkataan-perkataan yang dia ajarkan itu juga jujur, dan mereka mengakui dia menghidupi keadilan dan kejujuran di dalam pekerjaan dan pelayanannya. Pertanyaannya hari ini, kalau saudara dikatakan orang jujur, apakah saudara sudah memperkatakan hal-hal yang jujur? Apakah saudara sudah menghidupi perbuatan-perbuatan yang jujur di dalam pribadimu, di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu, di dalam gerejamu, atau di dalam lingkungan? Ingat, kalau sahabatmu berkata saudara jujur, walaupun saudara tidak jujur, itu berbahaya. Dia bukan sahabat yang baik. Tapi jika saudara jujur dan sahabatmu bilang jujur, is okay jujur. Tapi lebih keren jika saudara memang jujur dan musuhmu mengakui bahwa saudara itu jujur. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara dan saya adalah murid Kristus, harusnya kita menjadi pribadi yang sudah diteladani oleh Yesus. Kita menjadi orang-orang yang memiliki integritas, punya kepribadian yang jujur, sifat yang jujur, dan mengatakan hal-hal yang jujur dalam situasi apapun, kepada siapapun, dan menghidupi perbuatan-perbuatan yang jujur dan benar. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi saudara pasti akan sulit menemukan orang-orang yang jujur. Mengapa? Karena ada banyak orang membiarkan orang yang tidak jujur. Lalu saudara dan saya sering berkata dia jujur. Tapi berbeda, terbalik dengan Yesus. Yesus jujur dan musuh-musuhnya juga berkata dia jujur. Mari lihat hidup pelayanan saudara. Mari lihat hidup pribadi saudara. Kehidupan pekerjaan saudara. Apakah orang sudah melihat saudara memiliki kepribadian yang jujur? Apakah orang melihat saudara memperkatakan hal yang jujur? Apakah orang juga melihat perbuatan saudara itu jujur enggak? Ingat, kejujuran itu bisa dilihat. Saudara boleh bilang jujur, sahabatmu boleh bilang saudara jujur. Tapi jika perbuatanmu itu tidak jujur, maka orang akan percaya perbuatannya. Mari kita hidup jujur. Bukan saja terhadap diri kita, tapi jujur di dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, dalam kehidupan pekerjaan, dan kehidupan pelayanan. Jujur dengan setiap jabatan yang Allah berikan bagi saudara. Jujur dengan setiap kepercayaan yang Allah berikan bagi saudara. Saudara jangan mencari muka. Jangan menjadi orang jujur di depan ini, tapi di belakang saudara bikin yang lain. Itu namanya mencari muka, bermuka dua. Ingat, Yesus tidak mempraktekkan hal yang seperti itu. Dimanapun dia berhadapan dengan siapapun, dia akan berkata hal yang jujur. Tidak peduli itu orang benar, itu orang Farisi, itu orang Saduki, itu orang Yahudi, itu ahli Taurat, atau siapapun juga. Tapi dia akan berkata yang jujur. Firman Allah berkata, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Mari saudara dan saya bercermin pada kepribadian Yesus. Dia adalah pribadi yang jujur. Dia memperkatakan hal yang jujur, mengajarkan hal yang jujur, dan dia menghidupi perbuatan-perbuatan yang jujur. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam memiliki kepribadian seperti yang diteladani Yesus. Amin.